VTR, kalau ini VTZ. Makanya saya kepo banget untuk pertama ringan ya, ringan, simple nih karena 22 cm nih saya lihat penampakan untuk teleskopnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sahabat Solbi semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Herli di channelnya Kawan Berburu. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini adalah channel yang membagi atau sharing-sharing informasi tentang aksesoris senapan angin ya. Jadi pada video kali ini saya mau unboxing atau review ya, review singkat untuk teleskop Discovery VTZ 4x32 ya. Seperti ini penampakan dari packaging teleskopnya. Jadi di depan seperti ini, di belakangnya polos ya. Lalu di sini ada beberapa icon. Mungkin ini adalah salah satu keunggulan dari teleskop yang saya pegang ini ya. Pertama di sini ada shockproof, berarti di sini menunjukkan sudah tahan getar. Terus anti air, dan yang paling menonjol dari Discovery biasa dia ada keunggulannya dari teleskop sekelasnya, yaitu dia Big A, yang mana lensanya itu lebih luas gitu untuk segi pandangannya itu. Dan meskipun ini tipe 4x32, tapi teleskop ini sudah dilengkapi dengan nitrogen field ya. Oke, kita buka untuk teleskopnya. Oke, jadi ini untuk mountingnya ya. Kita buka dulu untuk mountingnya. Untuk mountingnya seperti ini, saya buka. Mountingnya seperti ini ya. Mountingnya ini single baut, modelnya itu tinggi, dengan kakinya itu real 11 ya. Teman-teman harus perhatikan apabila membeli teleskop, mountingnya itu real 11 atau real 22, karena biasanya dari originalnya atau bawaan dari teleskopnya itu sendiri ada dua varian ya. Nanti teman-teman harus sesuaikan. Apabila teman-teman chambernya itu real 22, berarti teman-teman harus beli mounting lagi. Kakinya di sini nih yang beda, nanti nggak bisa dipasang. Oke, ini kan single baut nih teman-teman. Sebenarnya kalau di iklan itu banyak beredar yang dua baut ataupun single baut ya. Tapi saya karena nextnya nanti buat dipasang di Uklik Jawara V5, jadi saya rasa untuk pakai single baut pun lebih masih cukup lah. Seperti ini, nggak ada manual book. Oh, manual booknya di sini ya, di dalam teman-teman. Manual booknya ini teleskopnya sebentar. Di sini ada manual book dan lap lensa Discovery itu sendiri ya. Ini ada manual booknya seperti ini. Saya selalu rekomendasikan ya, maksudnya sarankan untuk kalau teman-teman membeli teleskop baru itu dibaca. Biasanya nanti ada keunggulan dari teleskop ini yang teman-teman belum tahu. Saya sendiri pun seperti itu, tadi sempat baca-baca dulu sebenarnya. Terutama untuk seri Z ini biasanya saya pakai itu sebelumnya pakai VTR, kalau ini VTZ. Makanya saya kepo banget untuk tahu spesifikasi dari teleskop, penampakan untuk teleskopnya ya. Ini tampak dari sebelah kanannya, ini sebelah kirinya ya, seperti ini. Oke, untuk pertama kita coba ulas dari tutup ya. Dia meskipun seri kecil, maksudnya 4x32, tapi dia sudah menggunakan tutup flip-flop. Saya lebih suka tutup seperti ini daripada yang pakai tali seperti itu, kadang gampang putus kalau ini enggak. Cuman kalau di bagian belakangnya saya nggak tahu ini apa memang sejenis flip-flop, tapi ya kalau saya bilang sih mungkin kalau pas lagi hunting ini gampang hilang karena nggak nempel, posisinya nggak nempel kayak yang depan seperti ini. Jadi kalau kita mau buka lensa ya kita mau nggak mau lepas ini terus dikantongin deh. Seperti itu. Nah, kita buka dulu ya untuk tutupnya. Seperti ini. Kita lihat dari bagian belakang. Oke, di sini terdapat logo ya. Ada logo VTR 4x32 AI sebelah sininya. Lalu di bagian belakang sini ada min plus ya. Min plus yang bisa diputar. Setahu saya kalau yang 4x32 AI, maaf tadi saya pakai AI, padahal ini enggak, seri Z ini enggak ada AI nya ya ujungnya. Yang seri AI itu dia itu enggak ada min plusnya di sininya itu. Jadi kalau nggak salah harus diatur di sini nih, dibuka dulu. Nah, untuk spek singkatnya dulu ya. Teleskop ini memiliki panjang 22 cm
dengan berat 270 gram. Tubnya itu 25. Tub itu adalah diameter dari batang teleskop ini ya. Nah, ini menurut saya teleskop ringan ya, mungkin bisa dibilang teleskop ringan di kelasnya, namun bukan berarti ini teleskop untung ya. Untuk dia tidak memiliki zoom, yaitu kan dia 4x32, berarti dia itu cuman zoomnya itu di 4, dan dia intinya fix zoom, no zoom ya, no zoom. Kita bahas dari belakang dulu. Nah, yang tadi yang di keterangannya ada big ace, yaitu di sini nih teman-teman. Jadi lensanya itu dia benar-benar full. Nanti kita lihat untuk reticle lebih jelasnya ya. Di bagian sini ini adalah salah satu keunggulan dari produk Discovery. Dia itu sudah dibanding dengan sekelasnya itu, lensanya itu menurut saya lebih cembung keluar dan lebih jernih lah sininya nih. Sekarang kita buka untuk turret ya. Tutup turretnya itu bahannya aluminium seperti ini ya. Untuk bentukan dari turretnya kita coba putar. Ini turret atas, ini turret samping ya, kiri kanan. Untuk dia memakai 1/4 MOA ya. Saya lebih suka putarannya itu seperti ini karena ada yang model cubit teman-teman. Jadi merek sekelasnya itu dia modelnya itu putarnya itu harus dicubit. Kalau kebanyakan kadang ada yang keras bikin tangan gimana ya, kurang nyaman gitu. Nah, kalau seperti ini dia bulat seperti ini, lebih, saya rasa ini lebih nyaman untuk kita putar ya, untuk kita zeroing nanti. Nah, untuk bagian depan ini adalah dengan lensa coatingannya itu warna biru tua ya, dengan diameternya itu 32 mm objektifnya. Oke, menurut saya keunggulan dari teleskop ini pertama itu simple ya, simple, terus ringan. Ini ringan karena hanya 220 gram. Menurut saya ini tidak akan menjadi masalah ketika kita bawa hunting. Yang saya bilang simple karena ini panjangnya hanya 22 cm ya, yang seperti saya tadi bilang. Terus retikelnya juga mildot. Entah kenapa kalau saya individu ya, lebih suka retikelnya itu mildot, lebih gampang dibaca ketika kita hunting. Terus zeroingnya juga kayak lebih gampang gitu. Jadi lebih gampang ketika bisa kita perkenaan di jarak 30 mau naik ke 35 atau mau naik ke 40, dotnya itu menurut saya lebih gampang karena cenderung agak ada jarak gitu. Kalau HK biasanya lebih rapat gitu. Nah, seperti itu ya. Cuman itu hanya tingkat nyamannya seseorang ya. Ada yang memang nyamannya pakai HK atau half mil dot juga, itu tidak masalah. Sepertinya mungkin kalau untuk dari segi kekurangan, untuk teleskop dengan tipe ini hampir perfect menurut saya ya. Saya tidak tahu kalau memang sih kalau di kardusnya ini dia sudah menampilkan tahan getar atau enggak. Cuman yang namanya bukan marketing ya, tapi bahasanya icon itu kadang tidak menunjukkan dari produk itu memang benar-benar real atau enggak. Dan kalau untuk terkait tahan getar atau enggak, biasanya itu tergantung juga dari kita aplikasikannya pakai senapan apa ya. Mungkin kalau kita senapannya uklik seperti yang saya pakai, yang akan saya pakai untuk teleskop ini, mungkin dia akan mumpuni gitu, bisa banget lah. Tapi kalau untuk mungkin pakai pasopati atau pakai gejlu gitu yang memang si powernya itu lebih besar gitu, mungkin kurang ya untuk teleskop ini. Tapi dengan harga 280 sampai 300 sekian lah, ini masih worth it menurut saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk review singkat teleskop Discovery VTZ 4x32 ini. Apabila teman-teman dirasa ada yang kurang, silakan teman-teman bertanya di komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng. Dan apabila ada rekan-rekan yang lebih mengetahui tentang spesifikasi atau keunggulan dari teleskop ini, yuk kita coret-coret di komentar agar teman-teman yang lain juga tahu. Oke, thank you sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk penampakan dari retikelnya. Ini yang saya tadi bilang big A, jadi lensanya itu ketika kita membidik full ya, seperti ini. Lensanya jernih. Retikelnya mildot 6 titik ya.